Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Almanisa Putri, NPM A1L020013. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS wawasan dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah interaksi antara konselor dan klien. Konselor merupakan orang yang berperan untuk menyelesaikan suatu masalah pada klien, sehingga memiliki interaksi antara klien dan juga konselor tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang berhakikat pada konsep-konsep dan teori-teori tertentu. Selanjutnya, yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan, untuk mencegah terjadinya masalah sosial pada klien atau siswa tertentu. Yang kedua, fungsi pemecahan masalah, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah pada diri setiap klien atau masalah siswa tertentu. Selanjutnya yaitu azas pemahaman, untuk memberikan masukan-masukan kepada klien agar mereka bisa memahami apa yang diberikan oleh konselor kepada mereka. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan berfungsi untuk memelihara atau menjaga dari fungsi-fungsi seluruhnya tadi yang sudah disebutkan agar tetap terjaga, tidak hilang, dan tetap berfungsi untuk hal-hal yang lainnya. Selanjutnya, fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhan berfungsi untuk memberikan masukan-masukan kepada siswa agar mereka bisa terbantu untuk memikirkan masa depan mereka selanjutnya. Contohnya, seorang guru bimbingan dan konseling memberikan masukan kepada siswa untuk memasuki dunia perkuliahan dengan menyarankan jurusan apa dan apa saja yang akan disiapkan oleh siswa tersebut. Selanjutnya, fungsi kesetaraan. Fungsi kesetaraan berfungsi untuk menyetarakan atau menyelaraskan semua fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi agar berkaitan atau berkesinambungan dengan benar atau sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Yang ketiga yaitu sebutkan azas-azas kesetaraan bimbingan dan konseling. Yang pertama, azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan merupakan azas yang harus dipegang oleh seorang konselor agar tidak sembarangan menyebarluaskan rahasia klien atau siswanya. Selanjutnya, azas keterbukaan. Azas keterbukaan merupakan azas yang harus dipegang oleh seorang klien dan juga seorang konselor. Karena untuk memecahkan suatu masalah haruslah memiliki keterbukaan antara siswa dan guru agar mengetahui apa saja penyebab dan apa saja terjadinya suatu masalah agar bisa terpecahkannya atau terselesaikannya suatu masalah tersebut. Selanjutnya, azas kegiatan. Azas kegiatan merupakan azas yang harus diberikan oleh seorang konselor kepada klien
agar mereka bisa mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, azas kemandirian. Azas kemandirian merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang klien pula. Karena di azas kemandirian, seseorang akan dibimbing dan diberitahu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya secara ringan dan tidak terlalu berat kepada pikirannya. Selanjutnya ada azas kekinian. Azas kekinian merupakan azas yang menyetarakan suatu masalah tertentu atas dasar permasalahannya terkini. Karena untuk menyelesaikan suatu masalahnya yang dihadapinya sekarang, seorang konselor haruslah melihat keadaannya saat ini, bukan masa lampau atau masa lalu. Contohnya, seorang siswa yang malas belajar dapat diketahui dengan keadaannya saat ini, apakah siswa tersebut tidak menyukai gurunya atau dia merasa bosan dan tidak ingin berlama-lama di dalam kelas. Selanjutnya, azas kedinamisan. Azas kedinamisan merupakan azas yang bergerak maju dan tidak mundur serta tidak menonton terhadap azas-azas yang saat ini saja. Selanjutnya, azas keterpaduan merupakan azas yang pelayanan BK dan pihak lain. Hal ini bisa dilakukan dengan guru BK yang bisa melakukan bisa mengatasi permasalahan seorang anak akan diatur melalui tahapan-tahapan tertentu. Apabila orang tua tidak dapat lagi menyelesaikan suatu masalah anak, maka guru BK lah yang akan menyelesaikan. Selanjutnya juga, apabila guru BK tidak dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu, akan diberikan atau ditindaklanjuti oleh pihak yang lebih berpengalaman. Selanjutnya ada yang disebut azas kenormatifan. Azas kenormatifan dapat dilihat dengan kaidah-kaidah azas tertentu dalam adat istiadat, peraturan, hukum, sosial budaya, dan lainnya. Selanjutnya, azas keahlian. Azas keahlian merupakan azas yang didasarkan oleh pihak-pihak yang lebih berwajib dalam mengatasi suatu masalah. Selanjutnya, azas penanganan kasus dan juga azas Tu'uri Handayani yang mengayomi atau menyeimbangkan keteladanan terhadap siswa-siswa tertentu atau mencontohkan kegiatan-kegiatan yang lebih positif kepada siswa atau klien. Selanjutnya yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja kesalahpahaman di dalam bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling dianggap atau disamaratakan dengan pendidikan yang lain. Yang kedua, bimbingan dan konseling sering disebut dengan polisi sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan konseling sering disebut dengan melayani orang-orang yang sedang sakit jiwa, sakit hati, ataupun sakit perasaan. Selanjutnya, bimbingan dan konseling merupakan bimbingan yang berpusat pada keluhan atau kesalahan-kesalahan pada seorang klien atau siswa-siswa.
Yang kelima yaitu jelaskan landasan-landasan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki landasan-landasan tertentu yang harus dimiliki oleh seorang konselor, karena landasan tersebut merupakan fondasi awal untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Tanpa adanya landasan, suatu masalah tidak akan dapat diselesaikan oleh seorang konselor atau ahli dalam bidang pemecahan masalah. Di dalam landasan bimbingan dan konseling ada yang disebut dengan landasan filosofis dan juga landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah dari saya. Apabila ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.